Kecelakaan kerja yang menelan korban terjadi di dua daerah di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Seorang buruh bangunan mengalami luka bakar dan tidak sadarkan diri setelah tersengat listrik. Sementara di Lumajang, Jawa Timur, pemirsa, dua pekerja tewas di dalam truk tangki yang sedang melakukan pembongkaran pupuk cair. Pemirsa, 3 pekerja terluka akibat kecelakaan kerja di Dermaga 4 Pelabuhan Merak, Banten. Kecelakaan kerja terjadi akibat tali kren pembawa tempat cor terputus. Menurut data dari International Labour Organization tahun 2018 menyebutkan perkiraan bahwa lebih dari 1,8 juta kematian akibat kerja terjadi setiap tahunnya di kawasan Asia dan Pasifik. Bahkan, 2/3 kematian akibat kerja di dunia terjadi di Asia. Di tingkat global, lebih dari 2,78 juta orang meninggal dunia setiap tahun akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Selain itu, terdapat sekitar 374 juta cedera dan penyakit akibat kerja yang tidak fatal setiap tahunnya yang banyak mengakibatkan absensi kerja. Sedangkan di Amerika Serikat, menurut National Safety Council, rata-rata terjadi lebih dari 10.000 kasus kecelakaan fatal dan lebih dari 2 juta kasus terjadi setiap tahun dengan kerugian mencapai lebih dari 65 miliar US dollar. Menurut Tawaka 2008, potensi bahaya adalah sesuatu yang berpotensi menyebabkan terjadinya kerugian, kerusakan, cedera, sakit, kecelakaan, atau bahkan dapat menyebabkan kematian yang berhubungan dengan proses dan sistem kerja. Potensi bahaya dapat dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori umum atau juga disebut sebagai energi potensi bahaya sebagai berikut. Yang pertama, potensi bahaya dari bahan-bahan berbahaya atau hazardous substances. Yang kedua, potensi bahaya udara bertekanan atau pressure hazard. Yang ketiga, potensi bahaya udara panas atau thermal hazard. Yang keempat, potensi bahaya kelistrikan atau electrical hazard. Yang kelima, potensi bahaya mekanik atau mechanical hazard. Yang keenam, potensi bahaya gravitasi dan akselerasi atau gravitational and acceleration hazard. Yang ketujuh, potensi bahaya radiasi atau radiation hazard. Yang kedelapan, potensi bahaya mikrobiologi atau microbiological hazard. Yang kesembilan, potensi bahaya kebisingan dan vibrasi atau vibration and noise hazard. Yang kesepuluh, potensi bahaya ergonomi atau hazard relating to human factor. Yang kesebelas, potensi bahaya lingkungan kerja atau environmental hazard. Yang terakhir, potensi bahaya yang berhubungan dengan kualitas produk dan jasa, proses produksi, properti, image publik, dan lain-lain. Pengertian kesehatan kerja. Kesehatan kerja adalah spesialisasi dalam ilmu kesehatan atau kedokteran serta prakteknya yang bertujuan agar pekerja ataupun masyarakat memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya baik fisik, mental, maupun sosial dengan usaha-usaha preventif dan kuratif terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh beberapa faktor pekerjaan dan lingkungan kerja serta terhadap penyakit-penyakit umum. Era revolusi industri abad ke-18. Pada era ini, hal-hal yang turut mempengaruhi perkembangan K3 adalah penggantian tenaga hewan dengan mesin-mesin. Misalnya, mesin uap yang baru ditemukan sebagai sumber energi. Ciri-ciri pada era revolusi industri adalah sebagai berikut. Pertama, penggunaan mesin-mesin yang menggantikan tenaga manusia. 2. Pengenalan metode-metode baru dalam pengolahan bahan baku, khususnya pada bidang industri kimia dan juga logam. 3. Pengorganisasian pekerjaan dalam cangkupan yang lebih besar dan juga berkembangnya industri yang ditopang oleh penggunaan mesin-mesin baru. Terakhir, ada perkembangan teknologi ini menyebabkan munculnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pemanjanan karbon dari bahan-bahan sisa pembakaran tersebut. Era industrialisasi. Sejak era revolusi industri sampai dengan pertengahan abad ke-20, penggunaan teknologi semakin berkembang, sehingga K3 juga mengikuti perkembangan ini.
Perkembangan K3 sendiri mengikuti penggunaan teknologi seperti APD, safety device, interlock, dan alat-alat pengamanan. Era manajemen. Perkembangan era manajemen modern dimulai sejak tahun 1950 hingga sekarang. Pada era ini, berkembang sistem otomasi pada pekerjaan untuk mengatasi masalah sulitnya melakukan perbaikan terhadap faktor manusia. Era mendatang. Perkembangan K3 pada masa yang akan datang tidak hanya difokuskan pada permasalahan K3 yang ada sebatas di lingkungan industri dan pekerja, tetapi juga mulai menyentuh aspek-aspek yang sifatnya publik atau untuk masyarakat luas. Tujuannya yaitu untuk menjaga harkat dan martabat manusia serta penerapan hak asasi manusia demi terwujudnya kualitas hidup yang tinggi. Filosofi dasar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya melalui upaya-upaya pengendalian semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat kerjanya. Menurut International Association of Safety Professional, filosofi K3 terbagi menjadi 8 filosofi, yaitu Safety is a ethical responsibility, yang berarti K3 adalah tanggung jawab moral atau etik. Masalah K3 hendaklah menjadi tanggung jawab moral untuk menjaga keselamatan sesama manusia. K3 bukan sekedar pemenuhan perundangan atau kewajiban saja. Yang kedua, safety is a culture not a program. K3 bukan sekedar program yang dijalankan perusahaan untuk sekedar memperoleh penghargaan dan sertifikat. K3 hendaklah menjadi cerminan dari budaya dalam organisasi. Yang ketiga, manajemen is responsible. Manajemen perusahaan adalah yang paling bertanggung jawab mengenai K3. 4. Employee must be trained to work safety. Setiap tempat kerja, lingkungan kerja, dan jenis pekerjaan memiliki karakteristik dan persyaratan K3 yang berbeda. K3 harus ditanamkan dan dibangun melalui pembinaan dan pelatihan. 5. Safety is a condition of employment. Tempat kerja yang baik adalah tempat kerja yang aman. Lingkungan kerja yang menyenangkan dan serasi akan mendukung tingkat keselamatan. Kondisi K3 dalam perusahaan adalah pencerminan dari kondisi ketenagakerjaan dalam perusahaan. 6. All injuries are preventable. Prinsip dasar dari K3 adalah semua kecelakaan dapat dicegah karena kecelakaan ada sebabnya. Jika sebab kecelakaan dapat dihilangkan, maka kemungkinan kecelakaan dapat dihindarkan. 7. Safety program must be site-specific. Program K3 harus dibuat berdasarkan kebutuhan kondisi dan kebutuhan nyata di tempat kerja sesuai dengan potensi bahaya sifat kegiatan, kultur, kemampuan finansial, dan lain-lain. Program K3 dirancang spesifik untuk masing-masing organisasi atau perusahaan. 8. Safety is good business. Melaksanakan K3 jangan dianggap sebagai pemborosan atau biaya tambahan. Melaksanakan K3 adalah sebagai bagian dari proses produksi atau strategi perusahaan. Kinerja K3 yang baik akan memberikan manfaat terhadap bisnis perusahaan. Yang kelima yaitu mengenai peraturan. Perhatian dunia internasional terhadap K3 semakin tinggi sejak lahirnya Occupational and Safety Management System atau sering disingkat dengan OHSAS 18001 tahun 1999 yang diterbitkan oleh British Standard International atau BSI dan badan-badan sertifikasi dunia yang berisikan standar manajemen K3 termasuk Indonesia. Dibuktikan dengan diterbitkannya beberapa aturan yang terkait K3 seperti berikut. Yang pertama, undang-undang yang terkait K3 yaitu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang kedua, ada peraturan pemerintah yang terkait dengan K3, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, ada Peraturan Menteri terkait dengan K3,
ada Permenaker Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang tata cara penunjukan, kewajiban, dan wewenang ahli keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu ada Permenaker Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1996 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Permenaker Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998 tentang tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan, dan juga Kemenaker Trans Nomor 609 Tahun 2012 tentang pedoman penyelesaian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang keempat, ada Keputusan Menteri terkait K3. Ada Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 333 Tahun 1989 tentang diagnosis dan pelaporan penyakit akibat kerja. Lalu, ada Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 1990 tentang Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional. Lalu, yang kelima, ada Instruksi Menteri terkait K3. Instruksi Menteri Tenaga Kerja Nomor 11 Tahun 1997 tentang pengawasan khusus K3 penanggulangan kebakaran. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai kesehatan kerja. Yang pertama, desain area kerja yang aman. Di area kerja terdapat banyak peralatan, dimulai dari peralatan yang paling sederhana sampai pada peralatan yang canggih. Pengaturan tata letak sangat penting untuk membantu mencapai efisiensi dan efektivitas kerja, mencegah error, dan terakhir menekan kejadian yang tidak diharapkan yang berakibat kecelakaan. Yang kedua, selalu menjaga kebersihan area kerja adalah bagian cara kerja yang aman dan sehat. Area kerja yang bersih adalah wilayah kerja yang aman dan sehat. Banyak usaha-usaha untuk meningkatkan kesehatan kerja yang dapat dilakukan. Pada area kerja yang bersih, bahaya tersingkirkan. Di samping itu, area kerja yang bersih akan meningkatkan produktivitas yang lebih besar dari karyawan. Yang ketiga, libatkan karyawan. Cara mengatasi lingkungan kerja yang tidak aman yaitu salah satunya dengan cara melibatkan karyawan Anda dalam proses perencanaan safety. Karyawan adalah orang pertama yang paling memahami situasi di tempat kerja. Mereka juga akan termotivasi dengan baik untuk safety. Yang keempat, memberikan instruksi kerja yang jelas. Pesan-pesan keselamatan dalam bekerja sangat penting bagi karyawan. Berikan instruksi kerja yang jelas. Berikan pelatihan untuk memperjelas dan meningkatkan pemahaman. Instruksi diberikan dalam bentuk tertulis dan pastikan karyawan membaca, mempelajari, dan memahaminya. Dan yang terakhir, pastikan karyawan Anda mengakui sebagai penerimaan terhadap program kerja safety yang dibuat. Yang kelima, fokus pada hal-hal yang visible atau masuk akal dilakukan. Fokuskan upaya keselamatan pada masalah yang paling mungkin bisa dilakukan. Memberikan fokus kepada masalah yang besar adalah penting. Namun hal tersebut termasuk yang tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh karyawan. Dan hal ini akan berkontribusi kepada terjadi pelanggaran yang berdampak kepada cedera atau kecelakaan. Yang keenam, membuka diri untuk menerima masukan, kritikan dari bawahan. Ini bagian dari cara mengatasi lingkungan kerja yang tidak nyaman bagi karyawan. Mendorong karyawan untuk melaporkan kepada Anda tentang kekurangan, isu-isu, wawasan dalam masalah safety. Hal ini akan berdampak terhadap membudayakan safety di tempat kerja. Yang ketujuh, melakukan observasi dan mempelajari setiap karyawan melakukan pekerjaan mereka. Pastikan dan lakukan koreksi pada mereka yang melakukan jalan pintas dan memberikan penghargaan kepada mereka yang melakukan tugas-tugas secara baik, dan mereka dijadikan sebagai teladan bagi staf yang lain. Yang kedelapan, menjaga semua mesin dan peralatan dalam keadaan baik adalah tanggung jawab majikan untuk memastikan bahwa semua mesin dan peralatan kerja berada di dalam kondisi yang baik. Pastikan juga memelihara shift kerja, roster kerja dengan sebaik-baiknya. Yang kesembilan, hazard atau bahaya. Hindari bahaya yang tidak perlu. Untuk hal itu, lakukan pemeriksaan rutin atau sesering mungkin tempat kerja. Dan yang terakhir, yang ke-10, melakukan review. Setiap tahun atau tiap ada perubahan di tempat kerja harus dilakukan peninjauan kembali pedoman kerja keselamatan di tempat kerja.
mulailah review tahunan dengan melakukan pemeriksaan tempat kerja Anda dan penelaahan menyeluruh terhadap sistem program keselamatan Anda.